Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anulul Story akan membawakan alur cerita dari Tensei Keizoku Kante Skill dan Yaragaru episode kedua. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah beberapa bulan berlalu, terlihat Red sedang melatih para prajurit. Ars pun memberitahukan jika bawahannya itu tak pergi bertempur, melainkan terus berada di sampingnya. Selain itu, kebijaksanaan Red telah berkembang pesat setelah diberikan pendidikan. Bahkan sekarang ia mempunyai wawasan yang luas melebihi keluarga Loven. Dan setelah mengenal watak Ritz, keluarga bahkan orang-orang yang ada di sana dengan cepat menerimanya. Terlihat para pelayan yang sebelumnya benci Ritz, sekarang mulai menganggapnya pria yang keren. Setelah itu, terlihat Ritz akan mengajari tuannya perihal sejarah Summerford. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika benua ini dulu dibagi menjadi 7 negara, lalu kerajaan Ansel menyatukan negara-negara tersebut dan menjadikan kekaisaran Summerford. Setelah memerintah seluruh negeri, raja kerajaan Ansel yang bernama Arazas Bidoras berubah menjadi kaisar. Dan kejadian itu terjadi sekitar 203 tahun yang lalu. Namun sekarang kekaisaran Summerford dalam keadaan sekarat. Hal itu terjadi karena kaisar saat ini Bidoras 7 masih anak berusia 8 tahun. Dan kekuasaan Summerford sebenarnya berada di tangan para pengikut yang fokus pada konflik antar faksi. Terlebih lagi pemerintahan mereka benar-benar korup. Karena fungsi pemerintahan tidak berjalan, hal itu membuat pemberontakan terjadi di berbagai tempat. Akibatnya gubernur setiap negara bagian mulai mengabaikan kekaisaran dan memperkuat otonomi mereka. Mendengar hal itu, Ars pun menyadari jika ayahnya turun tangan langsung meski perang tersebut masih dalam skala kecil. Namun ia yakin jika suatu saat perang yang lebih besar akan terjadi. Oleh karena itu, Ars akan memanfaatkan kekuatannya dan menyiapkan orang-orang terbaik untuk perang tersebut. Setelah itu Ars menanyakan di mana daerah yang akan menjadi lokasi pertempuran jika perang besar akan terjadi. Ritz pun menjawab kemungkinan daerah itu berada di provinsi mereka saat ini, yaitu Messian. Ritz lalu menjelaskan jika gubernur Messian saat ini yang bernama Amador Salamisia telah menua serta kondisinya semakin memburuk dan kemungkinan besar ia akan meninggal dalam beberapa tahun. Diketahui juga jika Amador mempunyai 2 orang putra. Normalnya pewaris tahta ialah putra pertama. Namun karena adiknya lebih unggul, Amador pun bimbang akan diwariskan kemana tahtanya. Dan jika ia meninggal sebelum memutuskannya, maka perang besar pasti akan terjadi. Meski sudah memutuskannya pun kemungkinan terjadi perang besar melebihi skala kecil juga akan terjadi. Hal itu karena kedua putranya sama-sama berniat menjadi pewaris tahta. Mendengar hal itu Ars pun panik dan menanyakan di mana ayahnya akan berpihak. Ritz mempunyai pemikiran jika Raven akan berada di pihak sang kakak, karena anak pertama lumrah hanya ialah jadi pewaris. Namun meski begitu Raven tak bisa menentukan pilihan karena ia berada di bawah perintah Bupati Kanare. Setelah itu Ars memberitahukan perihal wilayah yang ada di Summerford. Diketahui jika pembagian wilayah sama seperti di negara kita, di mana setiap provinsi dibagi menjadi kabupaten. Wilayah Rambek berada di Kabupaten Kanare. Hal itulah yang membuat sang ayah menjadi bawahan Bupati Kanare. Setelah membahas hal itu, sang MC pun cemas dengan sang ayah. Terlebih lagi ia masih anak-anak dan rekan yang didapat hanya Red seorang. Bersamaan dengan itu, terlihat Red seperti mendapatkan pencerahan. Ia pun berkata jika perang ini merupakan kesempatan bagi Raven, karena jika ia berjasa dalam perang, maka pemimpin wilayah juga bisa naik pangkat. Oleh karena itu, Ritz pun mengajak sang MC mengumpulkan kekuatan, dan ia pasti akan melindunginya. Mendengar hal itu, Ars pun merasa senang, dan hari ini juga mereka akan mencari orang yang kompeten. Mengetahui jika sang ayah belakangan ini sering berlatih, Ars pun berpikir jika sang ayah mengetahui jika perang besar akan terjadi. Setelah mengetahui jika Ars akan mencari orang-orang yang kompeten, sang ayah pun berkata jika dirinya ingin anaknya mencari orang yang ahli dalam sihir. Hal itu dikarenakan jika perang nanti, sihir akan menjadi hal yang sangat penting. Karena sang ayah juga tak bisa menggunakan sihir dengan benar, terlebih lagi pengikutnya tak kompeten dalam menggunakan sihir. Ritz juga mengetahui jika prajurit sihir bisa membalikkan alur dalam peperangan. Hal itu tentu saja membuat mereka sangat dibutuhkan nantinya. Mendengar pembahasan tentang sihir, sang MC pun mengingat jika ia pernah mencoba menggunakannya saat disuruh sang ayah. Namun hal mengejutkan pun terjadi.
Setelah melihat kekuatan sihir Ars yang sangat payah, Raven pun tak pernah lagi menyuruhnya. Setelah itu terlihat mereka berangkat ke kota dan akan mencari orang-orang yang hebat. Singkat waktu mereka pun sampai di kota berdinding Kandare. Terlihat Ars sangat terkejut dengan banyaknya orang di sana. Reed selalu memberitahukan jika populasi di kota ini sebanyak 50.000 orang dan 50 kali lipat dari orang-orang di wilayah Rambek. Hal itu dikarenakan wilayah ini adalah pusat Kabupaten Kandare dan tak jauh dari sana terlihat Kastil Kandare, kediaman Bupati keluarga Piles. Melihat orang-orang kaya di sana, Ars pun bermimpi akan membuat Rambek menjadi seperti ini. Reed pun sangat yakin akan menemukan orang dengan bakat yang hebat di kota dengan penduduk yang sangat banyak seperti ini. Kante. Namun sayangnya usaha Ars sia-sia karena ia sama sekali tak menemukan orang berbakat di tempat itu. Ars selalu memberitahukan jika pada statistik terdapat angka dan bakat. Kemampuan seseorang pun sepertinya merupakan perkalian antara angka dan bakat. Dengan kata lain, setinggi apapun statistiknya, jika bakatnya tidak ada maka kekuatan mereka tak akan terpampang. Melihat Ars yang mulai kelelahan, Reed pun menenangkannya. Di tengah mereka yang sedang jalan-jalan di kota, nampak Ars menoleh ke arah gang sempit dan ia langsung dibuat terkejut saat melihat banyaknya gelandangan yang ada di sana. Reed pun paham dengan apa yang dikatakan oleh tuannya, karena dirinya ialah orang yang pernah ditolong sang MC. Meski sulit mengatakannya, namun mereka sekarang tak bisa berbuat banyak. Mendengar hal itu, Ars pun sadar jika dirinya sekarang belum sanggup menolong mereka. Pada awalnya sang MC mengira bahwa kota ini ialah kota yang indah, namun ternyata banyak orang tak mendapatkan hidup yang layak. Sang MC pun berharap ada orang berbakat di antara mereka. Setelah mendengar keinginan tuannya yang sangat mulia, Reed pun bangga karena ia bisa melayaninya. Setelah sampai di pasar terlihat sang MC sangat senang karena ada banyak makanan lezat di tempat itu. Dan sesaat kemudian, nampak pedagang yang menawarkan telur naga kepada Ars. Ia dengan pedenya berkata, jika telur itu ialah barang impor dari benua utara dan sangat asli. Mendengar di dunia ini terdapat naga, tentu saja Ars nampak senang karena ia juga bisa memeliharanya. Dengan sangat antusias, sang MC pun akan membeli 3 telur naga itu dengan harga masing-masing 10.000 perak. Namun sesaat kemudian, melihat Reed yang tiba-tiba mengancam pedagang itu, tentu saja Ars merasa panik dibuatnya. Dengan tatapan tajam Reed menegaskan, jika perdagangan dengan benua utara telah diberhentikan dari tahun lalu. Bahkan jika bisa impor, berarti barang itu ialah selundupan. Ditambah lagi telur naga tak akan menetas jika tak ditaruh di suhu yang lebih tinggi. Parahnya warna bintik di telur itu lebih gelap dari biasanya. Ukurannya juga berbeda dari yang ia lihat di ensiklopedia. Reed juga beranggapan, jika mustahil ada toko yang bisa mengepul telur naga langka sebanyak ini. Berdasarkan alasan barusan, Reed pun beranggapan jika telur itu ialah telur kadal raksasa dari wilayah Ansel. Mendengar pedagang itu masih membantah, Reed pun marah besar karena dia telah berani menipu tuannya dan layak dihukum mati. Melihat bawahannya lepas kendali, Ars pun panik dan berusaha menghentikannya. Pada akhirnya, ia pun meminta maaf dan akan menerima hukuman apapun dari tuannya. Mendengar hal itu, Ars selalu berterima kasih karena ia telah menolongnya. Kejadian itu membuat sang MC sadar, jika ia kena tipu maka akan terjadi hal yang seperti ini. Oleh karena itu, ia pun akan giat belajar dan memperluas wawasannya. Tak lama kemudian, terlihat Ars dengan saat lahapnya memakan jajanan yang ada di kota itu. Dan saat melihat toko manisan, Ars pun tanpa basa-basi langsung pergi membelinya. Namun secara tiba-tiba, awalnya sang MC tak sadar jika dompetnya telah dicopet. Beruntung Reed langsung datang dan memberitahukan hal itu. Melihat tuannya yang panik, Reed pun langsung membawanya dan akan mengejar pencopet itu. Karena pencopet itu lumayan cepat, Reed pun kesulitan mengejarnya. Namun sesaat kemudian Reed berhasil menarik jubahnya. Dan mereka dibuat terkejut saat mengetahui jika pencopet itu ialah seorang wanita. Setelah sekian lama main kejar-kejaran, terlihat mereka berdua sampai di gang dan melihat wanita itu dihajar oleh preman yang ada di sana. Ars pun langsung menegur mereka karena memukul perempuan ialah perbuatan yang jahat. Tak terima dengan perkataan bocah seperti Ars, preman itu pun mencoba menghajarnya. Beruntung Reed dengan sigap menolong tuannya. Dengan wajah kesal, ia berkata agar mereka tak menyentuh Ars dengan tangan kotornya. Dan sesaat kemudian,
Setelah dihajar oleh Ritz, mereka pun kabur dari sana. Dan sesaat kemudian, nampak Ars sangat terkejut saat melihat statistik wanita itu. Dan ternyata ia memiliki statistik yang sangat hebat. Mulai dari kepemimpinan hingga keberanian. Meski baru masa pertumbuhan, namun angka keberaniannya hampir menandingi sang ayah. Terlebih lagi yang memiliki bakat sihir tingkat S. Diketahui juga jika wanita itu bernama Charlotte Reyes dan masih berumur 11 tahun. Setelah melihat semua statistiknya, Ars pun menyadari jika ia hanya kuat dalam adu sihir. Namun meski begitu, kemampuan sihirnya dinilai sangat besar. Setelah itu, terlihat Red memintanya untuk mengembalikan dompet milik tuannya. Namun sesaat kemudian, Ars langsung minta Charlotte untuk menjadi pengikutnya. Mendengar hal itu, Red pun terkejut karena tuannya akan merekrut pencuri. Sang MC kembali menegaskan jika dia memiliki bakat sihir yang luar biasa. Namun sayangnya Charlotte langsung menolak permintaan itu karena ia tak sudi menjadi bawahan bocah seperti Ars. Terlebih lagi Charlotte menganggap penilaian sang MC salah besar karena ia tak pernah menggunakan sihir sebelumnya. Mendengar hal itu, Ars pun menenangkannya karena dirinya bisa melihat bakat dari seseorang. Sang MC juga meyakinkan jika Charlotte menjadi pengikutnya, maka ia akan mendapatkan gaji dan ia pasti hidup lebih nyaman dari sekarang. Namun lagi-lagi Charlotte kembali menolak permintaan Ars dan malah menganggap jika bangsawan seperti mereka selalu merasa di atas dan memandang rendah orang seperti dirinya. Charlotte tak rela dijadikan alat demi hidup mewah para bangsawan. Mendengar hal itu, Ars pun menegaskan jika dirinya berbeda karena suatu saat dirinya ingin membuat kota supaya orang seperti Charlotte bisa hidup nyaman. Oleh karena itu sang MC ingin dia membantunya. Charlotte kembali menolak karena keinginan sang MC yang suatu saat itu entah kapan akan terwujud. Ia menganggap jika Ars tak mungkin mengetahui jika para gelandangan selalu menahan panas dan dingin di gang sempit. Bahkan untuk makan esok hari saja mereka kesusahan. Setelah mendengar penolakan itu, Red selalu mintanya untuk mengembalikan dompet milik Ars. Karena sudah ditolong oleh Ars, jadi dia pun mengembalikan dompetnya. Ars selalu menanyakan siapa orang-orang yang tadi, dan ternyata mereka ialah bawahan dari bos perdagangan budak. Charlotte yang berhasil kabur, namun ia dikejar oleh para bawahan itu. Dirinya dengan pedenya berkata, jika mereka ingin menjualnya karena memiliki wajah yang cantik. Mendengar hal itu, Ars selalu menanyakan mengapa ia tetap berada di kota ini. Dan ternyata Charlotte tak bisa pergi karena ia memiliki anak-anak yang harus dirawat. Charlotte pun menjelaskan jika mereka ialah anak yatim piatu yang hidup di gang ini. Mengetahui fakta itu, Ars pun menyerah merekrut Charlotte. Tak hanya itu, dia juga memberikan dompetnya kepadanya. Meski menganggap hal itu ialah pencitraan, namun tetap saja Charlotte menerimanya. Dan ia pun segera pergi dari sana. Saat malam harinya, terlihat Ars masih memikirkan kejadian yang tadi. Selalu menghampirinya dan berkata jika ia paham dengan ucapan Charlotte karena keadaannya dulu juga sama dengannya. Terlebih lagi dunia ini tak ramah dengan orang dari kelas bawah dan mungkin saja dia punya pengalaman buruk dengan bangsawan. Namun meski begitu, Red yakin jika tuannya berbeda dari bangsawan yang lain dan ia yang paling paham akan hal itu. Singkat waktu, nampak mereka berdua melihat anak yatim piatu yang tadi yang sedang berlari dengan memanggil nama Charlotte. Dan setelah menemui mereka ternyata Charlotte telah ditangkap. Nah itu dia alur cerita episode kedua dari anime Tenseki Zoku Kante Skill Deneria Goro. Annual Story akan menceritakan episode ketiga minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.